Kalau tidak mampu, tidak usah naik haji. Bisa juga orang yang tidak mampu haji dapat pahala haji, bisa. Nah, kayak Pak Sukurman, selesai sholat subuh, pengajian, nanti terbit matahari, sholat 2 rakaat. Itu disebutkan oleh Rasulullah. Walaupun saya ini bukan sarjana pendidikan, karena saya sarjana hukum, tapi saya tahu betul tahap di dalam mengajar itu, belajar mengajar itu, pertama kita harus paham teori. Yang kedua, harus pernah mengamalkan teori, barulah mengajarkan teori yang sudah didapat. Itu tahapan di dalam mendidik. Maka saya sering bilang begini, Ibu, ada 2 bab dalam kitab yang saya tidak bisa mengajarkannya secara detail. Yang pertama bab haji dan umrah, yang kedua bab nikah. Kemarin Ibu, saya disuruh tausiah, ada teman saya yang nikah, saya disuruh tausiah di atas panggung untuk nasihati pengantin. Ini saya bilang, ini macam mana saya nak nasihati pengantin? Ini kalau ibarat kata nih Bu ya, kalau saya nasihati pengantin itu seolah-olah nyindir saya dewek gitu loh. Iyalah. Awak nasihati pengantin, awak belum nikah. Nah, macam mana ceritanya? Maka ada 2 bab yang saya tidak bisa jelaskan secara detail. Nah, kita masuk ke bab yang paling angker ini, yaitu bab haji. Nah, bab haji dan umrah. Maka Ibu, kalau ada pertanyaan yang tidak bisa saya jawab, saya pending dulu. Nah, karena memang bab haji dan umrah, kemudian bab nikah, itu kata guru saya, kalau nak belajar bab haji umrah, belajarlah dengan orang yang pernah naik haji, dia alim tapi pernah naik haji. Nah, tapi tidak semua orang yang pernah naik haji bisa ngajar bab haji ya, tidak semua. Maksud saya, orang itu tahu teori, kemudian pernah mengamalkan, nah itu perlu belajar dengan orang itu tentang haji dan umrah. Nikah juga kayak gitu. Nikah juga kayak gitu. Ya, belajar bab nikah itu kepada orang yang paham teori kemudian pernah mengamalkan itu. Nah. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita masuk kepada penjelasan selanjutnya, yakni Kitabu Ahkamil Hajj, menjelaskan tentang hukum haji. Kita sampai jam berapa tadi Pak RW? 6.20, 6.15. Nah, kelak lewat lah kena skor pulau kelak kan. Ustaz. Saya sering kalau ngisi pengajian tubuh di stop Ibu. Karena kalau saya ini kalau buka kitab tuh saya asik. Maka kalau saya di rumah tuh kalau buka kitab kadang-kadang sampai malam, tengah malam, nengok-nengok. Nah, tuh kalau saya ceramah itu apalagi ngisi pengajian ibu-ibu tuh dari jam 5 sampai jam 6 itu kadang-kadang lagu nyimik baru sadar. Macam itulah nikmat. Jadi kalau waktunya lepas tinggal dibilang baik, aku tidak tersinggung enggak. Aku senang itu kalau ceramah itu diatur waktunya, saya senang itu. Ustaz ceramah 15 menit, alhamdulillah. Ini yang payah itu ceramah lah telok ustaz lah itu yang payah. Kalau lado waktunya jelas ya. Hukum haji Bapak Ibu mungkin kita sudah tahu semua bahwa haji hukumnya wajib 1 kali seumur hidup. Ini yang sekali seumur hidup, bukan kurban. Kurban 1 kali setahun itu sunnahnya. Kalau haji, wajibnya haji 1 kali seumur hidup. Itu pun manistata'a ilaihi sabila. Orang yang mampu untuk menjalankan haji, maka dia wajib haji sekali seumur hidup. Kalau tidak mampu, janganlah dipaksakan. Kadang-kadang miris tengok keadaan umat ini. Ada yang naik haji ngutang di bank. Selesai haji, pening kepala bayar kredit. Lah riba pula. Itu hajinya haji mardud. Haji yang ditolak, tidak diterima. Haji lah ngutang di bank, duit riba, kemudian bayar riba setelah naik haji. Akhirnya selesai naik haji tidak pernah ke masjid, sibuk nyari duit, bayar uang di bank. Nah, jadi tidak perlu Ibu. Naik haji ini tidak perlu kalau kita tidak sanggup. Tidak perlu jual ruko gara-gara naik haji. Tidak perlu jual kebun. Jadi kalau ada orang nyari duit khusus untuk naik haji, itu tidak dianjurkan.
Duit haji ini ibu, kita nyari duit. Nah kemudian ada duit berlebih memang tidak dipakai. Maksudnya itu tidak ada gunanya. Yang lain lah cukup, semua anak sekolah lah sudah. Kemudian biaya hidup sehari-hari lah cukup. Ada duit lebih, itulah yang dibawa untuk haji. Kalau anak terbengkalai sekolahnya gara naik haji, tidak dianjurkan dan tidak diperkenankan di dalam Islam. Karena dalam hadis, carilah teks hadis yang menyuruh haji itu mutlak, tidak ada. Pasti dalam hadis, wal hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Naik haji bagi orang yang mampu. Nah, itu syaratnya. Kalau tidak mampu, tidak usah naik haji. Bisa juga orang yang tidak mampu haji dapat pahala haji, bisa. Nah, kayak Pak Sukurman, selesai sholat subuh, pengajian, nanti terbit matahari, sholat 2 rakaat. Itu disebutkan oleh Rasulullah, walakal hajj wal umrah taman. Dia dapat pahala haji dan umrah dengan sempurna. Sudah subuh, sudah zikir, baca doa, duduk di situ iktikaf. Kalau tidak ada pengajian, iktikaf sampai terbit matahari. Terbit matahari jam 6 lewat dikit, baru salat 2 rakaat, namanya salat isyraq. Usolli sunnatal isyraq rak'ataini lillahi ta'ala. Itu selesai salat baru dia balik. Itulah pahala, dapat pahala haji dan umrah dengan sempurna. Jadi macam itu. Kemudian di hari Jumat bisa juga dapat pahala haji bagi orang yang melaksanakan amaliyah salat Jumat dengan sunnah-sunnahnya, maka dia seperti orang yang fakir yang dapat pahala haji. Maka hari Jumat itu al-Jum'atu sayyidul ayyam wal hajju lil fuqara. Idul lil masakin. Hari Jumat itu adalah haji bagi orang yang tidak mampu, kemudian hari raya bagi orang miskin. Itu hari Jumat. Jadi kita tinggal memanfaatkan fasilitas yang ada. Kalau tidak ada duit, jangan dipaksakan untuk haji. Haji itu apa ibu? Al-haji itu menurut bahasa disebut dengan al-qasdu, menuju. Jadi haji itu kalau bahasa kamusnya artinya menyengaja atau menuju. Sedangkan menurut pengertiannya, haji itu adalah qasdul baitil haram lin nuski, yaitu menuju Masjidil Haram untuk melaksanakan manasik haji. Walaupun dia sampai di Ka'bah itu, tapi kalau dia tidak niat untuk manasik haji, maka dia tidak termasuk haji. Nah, itu. Syarat wajib haji. Wa syaraitu wujubil haji. Syarat wajib haji. Nah, tengok di sini syaratnya. Syarat wajib haji. Kalau kita termasuk ada dalam syarat ini berarti kita wajib. Kalau tidak ada kita dalam itu berarti tidak wajib, ya. Syarat wajib haji sab'atu asya, ada 7. Syarat wajib nih. Tapi kalau ada kurang 1 aja dalam 7 ini, maka kita tidak wajib haji. Yang pertama, al-Islam. Orang Islam. Itulah pasti. Wal bulugh, lah balik. Jadi anak kecil tidak usah haji. Kalau punya anak, kalau duit banyak, punya anak kecil, jangan dibawa dulu naik haji. Tunggunya lah besar dikit, lah balik baru dibawa haji. Kemudian wal aklu, waras, berakal. Kemudian wal hurriyah, dia itu merdeka, artinya dia bukan budak. Yang kelima, wa takhliyatut tariq, dia ini aman dalam perjalanan. Kalau seandainya di Mekah itu, di Arab itu lagi perang, kalau seandainya kita naik haji tidak aman atau ada virus penyakit, maka tidak boleh haji. Mungkin inilah alasan pemerintah Pak RW untuk tidak menghajikan ini tahun ini. Ya, karena virus, karena dan sebagainya. Maka kalau tidak aman perjalanannya, tidak wajib haji. Mungkin itulah alasan wajib ditunda sebagian negara. Kemudian wa imkanul masir, dia itu memungkinkan dia itu bisa berjalan. Memungkinkan dia bisa jalan ini maksudnya dia jalan ke Mekah aman, ada biaya, orang yang tinggal di rumah aman, ada biaya, anak sekolah tetap lanjut. Nah, ini maksudnya imkanul masir. Jadi perjalanan dia menuju Mekah tidak ganggu yang lain. Keluarganya tetap makan, usaha tetap jalan, anak tetap sekolah, dia berangkat haji, dia aman, duit cukup. Nah, itu baru wajib haji. Kita yang mana yang tidak ada nih?
Islam lah, balik lah, berakal lah, merdeka lah. Nah, duit tak dong. Daftar belum juga. Nah, ini berarti yang syarat yang paling sulit itu adalah nah itu tadi wazat, itu bekal untuk berjalan. Nah, itu yang paling sulit. Jadi kita naik haji ini harus melengkapi syarat yang 7 tadi. Islam, balik, berakal, merdeka, adanya bekal dan kendaraan, kemudian aman di perjalanan, kemudian dia nyaman, kemudian memungkinkan dia untuk berjalan menuju haji. Nah itu, kalau sudah ada 7 ini dalam diri seseorang, maka dia wajib haji. Barang siapa yang sudah dapat wajib haji, dia tidak mau haji, ini masalah. Dia punya duit, kemudian keluarganya cukup, kemudian badannya sehat, dia tidak mau daftar haji, maka kata Rasulullah, barang siapa yang memiliki bekal untuk haji dan dia sanggup haji tapi dia tidak mau mengeluarkan hartanya untuk haji, maka dia boleh pilih mati dalam keadaan Yahudi atau mati dalam keadaan Nasrani. Artinya dia tidak bakal mati dalam Islam. Itu dalam kitab Bahjatul Wasail. Itu kajian pagi minggu di majelis Bahjatul Barakah. Itu kitab Bahjatul Wasail. Nah, itu yang ditulis oleh Said Al-Habib Zain bin Ibrahim, Ahmad bin Ibrahim Al-Habsyi. Jadi orang yang mampu haji dia tidak mau haji, itu hukuman dari Allah Ta'ala. Dia akan meninggal dunia di luar Islam. Artinya dia meninggal dalam keadaan tidak Islam. Boleh pilih mau meninggal Yahudi atau Nasrani, kata Rasulullah. Jadi kalau kita yang mampu, jangan pula tidak haji, walaupun 1 kali dalam seumur hidup. Nah, kalau tidak mampu jangan dipaksakan, kalau mampu jangan ditinggalkan. Nah itu syarat wajib haji. War alkanul haji, rukun dalam haji. Rukun itu adalah perkara yang wajib dikerjakan dalam ibadah tersebut. Jadi dalam ibadah haji ada rukun yang wajib kita kerjakan. Yang pertama adalah al-ihram ma'an niyah, yaitu ihram berserta niat. Ihram ini, niat ihram ini itu bacanya ketika miqat. Itu baca niat ihram itu nanti sebelum kita mulai haji ada tempatnya khusus untuk kita pasang niat ihram. Kemudian wal wukuf bi Arafah. Nah, salah satu rukun haji adalah wukuf di Arafah. Itu kita nunggu beberapa waktu di situ di padang Arafah itu bersama jamaah haji yang lain. Kemudian wat tawaf bil bait. Nah, salah satu rukun haji itu adalah tawaf. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allah. Itu 7 kali. Ada orang dulu dia tuh tidak bisa labbaik Allahumma labbaik itu, Bu. Yang dia baca doa be. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dia punya bini yang namanya Hasanah, 1 Hasanah, 2 Ramlah. Itu Ramlah marah dengan dia. Abang ini tawaf Hasanah yang disebut, aku mana? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. 7 kali enggak apa Hasanah itulah disebutnya. Ribut balik. Akhirnya bini yang Ramlah itu protes, Ibu. Abang nih bini 2, Hasanah seorang, aku Ramlah, tidak pernah disebut. Oke, nak macam tu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Ramlah wa qina adzabannar. Kacau. Ada juga, Ibu. Itu salah satu di dalam menunjukkan akhlak Rasulullah. Itu pernah ada orang tawaf di Ka'bah. Itu dia tawaf tidak bisa baca labbaik Allah, yang dia baca zikir-zikir biasa, subhanallah, alhamdulillah. Itu dia Rasulullah nengok orang ini, Rasulullah ikut dia. Jadi orang itu keliling Ka'bah, Rasulullah ikut di belakang. Orang itu baca subhanallah, Rasulullah juga subhanallah. Itu orang itu pas ketahuan Rasulullah ngikut dia bilang, dia marah-marah.
ngapa ngikut-ngikut aku, mentang-mentang aku tidak tahu bisa baca. Gek kau kulaporkan dengan Nabi Muhammad, katanya. Rasulullah senyum. Pak, katanya saya ngikut bapak karena bacaan bapak beda. Subhanallah, alhamdulillah. Orang baca labbaik Allahumma labbaik, dia baca zikir yang lain karena tidak bisa. Jadi orang ini marah-marah, dia bilang, awas kau kulapor dengan Nabi Muhammad. Itu sahabat bilang, Rasulullah pas sudah lari, itu ada sahabat deketin dia bilang, kau tahu tak yang tadi ngikutin kamu dengan senyum indah dan senyum manis itu, tahu kamu siapa dia? Itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah itu tidak pernah sombong, ibu ya. Ketika ada orang melapor, awas aku laporkan dengan Nabi Muhammad. Woi, aku nih Nabi Muhammad, aku nih Nabi Muhammad. Tidak macam itu. Dia balik ke rumah dulu. Biar hati orang itu tidak sakit, biar tidak malu di tempat, gitu loh. Itu sifat Rasulullah yang agung. Khuluqul Quran. Itu akhlak Rasulullah disebutkan khuluqul Quran. Akhlak Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Jadi Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran yang berjalan. Maka kita ini sebaik-baik manusia itu adalah yang paling baik akhlaknya mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dengan istrinya aja nggak mau nyakitin istri. Kalau makanannya nggak enak diam, kalau enak wah tentunya dipuji. Makanya salah satu ajaran Rasulullah yang mungkin tidak diperkenankan di luar Islam, itu ajaran Rasulullah salah satunya adalah boleh berbohong. Dan bohong ini dikhususkan dalam hadis, bohongnya suami kepada istri, bohongnya istri kepada suami, untuk menyenangkan hati pasangannya. Jadi ibu-ibu ini biasanya kalau nengok barang bagus tidak bagus, lah sudah dibeli. Lah sudahnya beli di pasar, dah dipakainya baru nanya dengan bapak. Pak, cantik tak? Ya bapak paksalah bilang cantik. Kalau tidak bilang cantik, dia beli baru lagi. Ya tak? Iyalah. Kalau bapak sebelum beli nanyo dulu. Ke pasar nih bapak pakai peci. Bagus tak bu? Kalau tidak bagus tidak bayar tak? Kayak gitu. Kalau ibu tidak dibelinya dulu baru nanyo. Ya bapak paksa bilang, wah cantik nian. Mudah-mudahan tidak dibeli lagi. Cantik nian. Biar ada dibeli lagi. Kalau dibilang tidak cantik, tukar lagi. Habis duit bapak. Jadi tawaf itu rukun haji. Cuman ada ada bagian tawaf, ada tawaf kudum, ada tawaf wada, ya. Ada tawaf itu, ada tawaf pertama masuk, tawaf rukun, tawaf perpisahan. Itu ada tawafnya masing-masing. Itu mungkin yang tahu tuh yang pernah praktek lah itu. Kemudian wasa'yu bainas safa wal marwah, yaitu berjalan di antara bukit Safa dan Marwah, itu rukun haji. Jadi berjalan dari Safa ke Marwah, Marwah ke Safa 7 kali, itu adalah salah satu daripada rukun haji. Wallahu taala a'lam bissawab.